Acara ketujuh, pengantar pengajian disampaikan oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Wirdul Latifah Jailani Nahdlatul Watan Banjarmanis Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jailani Kiha MPD. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulullahi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Salahuddin LC sekaligus Panglima Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Yang terhormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Khairi Yusri IHMPDI selaku dan anggota Lazah Nahdlatul Watan. Yang hormati anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Dr. Handus Haji Herwal Rashid. Yang hormati Bapak Mu'alladi SE selaku daripada Dewan dari Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur, dan juga yang hormati saudara kami Bapak Haji Husdiani SKM selaku DPRD Lombok Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terhormati Bapak Kepala Desa Anjani, yang hormati Bapak Ketua Posko Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Kecamatan Suralaga, yang terhormati pula
koordinator pusat Guntur Latifah sampai dengan koordinator daerah atau luar daerah dan koordinator tiap desa. Terhormati jamaah kaum muslimin muslimat dan jamaah Guntur Latifah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berpikir sehat, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan adanya nikmat itu lebih-lebih pikiran yang sehat, kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilaturahim dengan alim ulama kita, dengan para pemerintah kita, dengan para jamaah. Semuanya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib hukumnya kita syukuri. Kedua kalinya salawat serta salam tentukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berhasil membukakan kita jalan yang lurus dengan jalan agama Islam. Dengan agama Islam, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat pada hari kiamat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram dan jamaah yang terhormati, pada kesempatan ini saya dari pimpinan pusat Guntur Latifah akan bercerita sedikit tentang kenapa ada yang namanya Guntur Latifah. Pada awalnya asal muasal adanya Guntur Latifah disebabkan karena dulu amalan-amalan yang pribadi adalah Hizib Nahdlatul Watan. Wirid yang pribadi itulah Hizib Nahdlatul Watan. Itu wajib saya baca setiap malam. Itu wiridnya satu. Hingga dengan istiqomahnya sepribadi sebagai penyusun Guntur Latifah mengamalkan membaca Hizib Nahdlatul Watan, ketiga hizib itu wajib dibaca setiap malam. Jadi kan singkat cerita, setelah saya melaksanakan pembacaan Hizib Nahdlatul Watan pada malam Kamis, itu belum sholat tahajud karena harus wirid keluar membaca hizib. Jam 2:25 saya pribadi dalam keadaan duduk di atas sujadah. Tiba-tiba ruang haluan saya itu diketuk oleh seseorang. Tiba-tiba diketuk oleh seseorang, langsung mengucapkan salam. Saya buka pintu, ternyata Maulana Syekh langsung Kemis. Pada waktu itu beliau datang memakai pakaian ihram, dan pada waktu itu beliau bilang, apa kata beliau bahasa Pancor, kabrulin umrah ini bahasa Pancor. Tiang itu masih duduk di sejadah supaya tidak timbul tanya-tanya. Kabrulin umrah ini mek buka tangkong mek buka kelambi mek. Waktu itu biasa yang pakai jubah. Sebuka jubah cuma pakai kaos. Beliau langsung memeluk dari depan dan mencium semua dari depan dan belakang, dicium. Hampir 15 menit beliau peluk
sambil mencium semua pada saat dicium oleh Maulana Syekh. Pas 15 menit berlalu, beliau pukul ini. Setelah beliau pukul, akhirnya cahaya terus naik. Apa kata beliau? Wah temanginku selapuna li antawah. Itu bahasa beliau. Wah temanginku selapuna li antawah. 3 kali dia bilang. Wah temanginku selapuna li antawah. Laut gadis sependak di bed kita dia. Itu Maulana Syekh datang itu beliau itu sudah nikah. Beliau sudah meninggal. Setelah pindah dari Pancor ke Kalijaga. Setelah sekian tahun terus berlanjut pembacaan hizib, di sana tiba-tiba tergerak kenapa kita di Nahdlatul Watan ini kok begini dan begitu. Akhirnya dengan keramatan Maulana Syekh, waktu itu sepegang pena, tiba-tiba dengan terus menyusun terus menulis ini sampai terakhir. Dan pada waktu itu belum ada yasinnya. Ini singkat cerita. Akhirnya saya kasih nama dengan Wirtul Latifah. Kenapa? Di Nahdlatul Watan organisasi kita kadang-kadang ada yang A, B, yang C, yang D. Ternyata rata-rata sakit hati. Itu jawaban Maulana Syekh. Nyeletus hati saya. Apa obat sakit hati yang Maulana Syekh? Obat sakit hati apa yang kamu tulis itu. Itu jawaban sepintas Maulana Syekh. Itu asal-muasal Wirtul Latifah. Setelah lama berjalan Wirtul Latifah, belum dijadahkan masih saya jalankan sendirian. Akhirnya kata Yasin, Syekh Zaini Abdul Ghani, beliau datang bukan lewat mimpi lagi. Langsung beliau datang. Kalau wirid itu harus ada yasinnya. Beliau tambahkan yasin dan talqin. Dan beliau yang lain. Akhirnya setelah saya tulis susun dan sebagainya, wirid ini ijazahkan pertama di Kalijaga. Di Kalijaga ijazahkan dan sampai di Lombok ini sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke Australia dan sampai ke Eropa. Alhamdulillah. Azam daripada fungsi wirid ini adalah untuk mengajak orang yang Nahdlatul Watan mengenal Nahdlatul Watan. Alhamdulillah. Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, orang yang belum ilmu mengenal ilmu. Orang yang masih bingung di ilmu positif di ilmu. Alhamdulillah, Wirtul Latifah sampai di Bali. Alhamdulillah di Bali banyak yang belum mengenal ilmu. Akhirnya setelah masuk wirid mengenal ilmu. Setelah mengenal ilmu yang sejati. Dan alhamdulillah dengan berkat adanya Wirtul Latifah ada pondok pesantren Al-Abbas Nahdlatul Watan di Bali. Itu dari pembelian tanahnya yang suruh terus dongkrak sehingga ada madrasah. Itulah fungsi Wirtul Latifah adalah membuka jalan Nahdlatul Watan untuk mengingatkan orang yang belum ilmu dan juga untuk memurnikan ilmu yang belum murni. Itu fungsi Wirtul Latifah. Itulah sekelumit sejarah daripada adanya Wirtul Latifah. Makanya kalau ada jamaah Wirtul Latifah, ya males berhizib karena asal muasal Wirtul Latifah karena adalah wirid daripada hizib Nahdlatul Watan. Makanya alhamdulillah
yang sudah masuk wirid tetap berhijab dan sebagainya. Dan juga kalau di luar daerah yang tidak pernah ketemu sama Maulana Syekh, kalau sudah masuk wiridul latifah didatangi oleh Maulana Syekh, baik dia Muhammadiyah apapun namanya, lalu didatangi oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang selanjutnya itulah tentang adanya wiridul latifah. Alhamdulillah dengan keramatan Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang menciptakan, yang mewujudkan kita, yang mengarahkan kita hidup Nahdlatul Ulama, kita sebagai murid bisa melaksanakan sesuatu kebaikan, fastabiqul khairat untuk umat. Fastabiqul khairat untuk umat. Dan alhamdulillah mungkin ini berkat juga Maulana Syekh waktu hayat beliau. Alhamdulillah pada dulu waktu sebelum kawin alhamdulillah tiap Jumat itu dulu sebelum kawin tetap masuk ke gedung Maulana Syekh. Tujuan tiang masuk ke gedung itu dulu cuma apa? Mengisi tasbih. Hanya dia mengisi tasbih. Apa kata Maulana Syekh? Enggak saja mengisi tasbih doang. Mudah-mudahan berkat tasbih kita isi langsung boleh ketika otak kita datang wajib disebut. Alhamdulillah. Apa kata Maulana Syekh waktu itu juga sebelum hayat beliau? Laun seandainya munek jari dengan itu kata Maulana Syekh. Maulana Syekh ini pintu ini ada beliau apa kursi beliau. Munek jari dengan laun ngombe tenar mek, ngombe terkenal mek di luar daerah. Mbembe ojo mek berdakwah lagu munde ngarak madrasah mek dek naman sempurna dakwah mek. Di sana di depan Maulana Syekh langsung bilang, insya Allah Maulana Syekh akan membangun madrasah. Itu janji saya di depan Maulana Syekh hari Jumat si pengajian. Itu janji Al-Maghfurlah, apa janji saya kepada Al-Maghfurlah. Dengan adanya perjanjian itu alhamdulillah saya merenung terus. Saya kadang-kadang keluar daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya. Merenung belum ada madrasah, akhirnya kita rembuk dengan jamaah wiridul latifah dan alhamdulillah dapat membeli tanah dan membangun yang sederhana. Itulah kekeramatan apa Maulana Syekh. Makanya kalau kita ingin mendapat keredaan restu dari Maulana Syekh, tetap berhizib kuncinya. Tetap berhizib kuncinya. Kadang-kadang banyak orang Nahdlatul Ulama diajak berhizib cuek, lebih baik duduk di pinggir jalan daripada berhizib. Masya Allah, keramatan Maulana Syekh. Saya sendiri mengalami kekeramatan Maulana Syekh. Kita tidak dikenal oleh orang kalau bukan keramatannya Maulana Syekh. Saya pribadi tidak dikenal oleh orang Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, orang Jakarta. Karena apa? Keramatan Maulana Syekh. Kalau saya orang keramut banyak ini jadi keramut itu, ya tidak ada gunanya. Yang keramat itu Maulana Syekh. Alhamdulillah keramatan Maulana Syekh terus kita lihat penampakan. Orang Jakarta sering memanggil, tahun yang kemarin juga di road BUMN memanggil. Alhamdulillah minggu yang kemarin ditelepon oleh Dirut hari Rabu mau berangkat di Petuan Guru, ada yang diselesaikan di Dirut BUMN. Itu keramatan Maulana Syekh. Kalau Maulana Syekh tidak keramat, tidak beristirahat, tidak ada yang tahu tentang Jailani ini. Itu pasti keramatan Maulana Syekh, keramatan Ubuna dan Raden Tuan Guru Bagel. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita di Nahdlatul Ulama jangan sombong. Jangan sombong semua. Kita bisa sholat, bisa semuanya itu karena Nahdlatul Ulama. Karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh.
Kita dikenal oleh orang karena Nahdlatul Watan, karena keramatan Maulana Syekh. Itulah sebabnya saya dari penyusun Wirdul Latifah mengajak kita semua, khususnya jamaah Wirdul Latifah, mari kita tetap berjalan di rel yang benar walaupun ada cobaan. Ya, yang namanya cobaan itu pasti. Yang namanya cobaan itu pasti. Namun berkat keramatan Maulana Syekh, kalau kita berjalan di relnya Maulana Syekh, jangan takut. Jangan kita takut. Dan alhamdulillah, jamaah Wirdul Latifah selalu bertambah. Insya Allah, yang sudah disampaikan oleh Koordinator Pusat, bulan yang akan datang ada undangan di Malaysia akan mengijazahkan masyarakat di Malaysia. Kalau sudah dia masuk Wirdul Latifah, pasti mengenal Nahdlatul Watan. Pasti mengenal Nahdlatul Watan. Kita ke Malaysia bukan santai-santai. Waktu ke Jakarta bukan santai-santai. Saya jelaskan ini NW, inilah ini dan sebagainya. Itulah karena dia tidak bisa ngaji, tidak bisa apa-apa, cuma itu. Kalau di luar daerah membenarkan apa yang benar dan memurnikan apa yang itu mari kita sebagai warga Nahdlatul Watan dan jamaah Wirdul Latifah, mari kita berjalan ke depan, jangan menengok ke belakang, jangan menengok ke belakang. Karena kalau Maulana Syekh kita duakan dalam di hati kita, Maulana Syekh tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Seperti kata orang Pancor itu tidak dapat tempelot. Tahu tempelot? Tai ayam yang baru keluar yang kuning itu, yang hangat itu tempelot. Justru itu mari kita bersyukur jadi muridnya Maulana Syekh. Kita bersyukur jadi orang Nahdlatul Watan karena kita diberikan kelebihan. Baik, kita masing-masing punya kelebihan. Di antara kita punya kelebihan, jangan di antara kita saling senggol, saling gesek. Mari kita, ada yang memakai mobil sedan, ada yang memakai pick up, ada yang memakai odong-odong, sepeda motor. Yang penting pastabaqul khairat, buat kita sampai kepada Nahdlatul Watan. Itulah keterangan tentang bagaimana Wirdul Latifah. Panjang kalau kita panjangkan. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Wirdul Latifah rahimakumullah. Alhamdulillah, Wirdul Latifah sampai saat ini sudah mencapai 12 tahun sudah berjalan. Mungkin kalau jamaah Wirdul Latifah ya semuanya hadir, mungkin kita tidak mampu di sini untuk tempatnya. Dan alhamdulillah Wirdul Latifah sudah sering dan terus mendoakan kita, mendoakan semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nahdlatul Watan. Kenapa disebutkan mendoakan Nahdlatul Watan? Karena selalu membaca Sholatul Nahdlatul. Dan alhamdulillah kita di Nahdlatul Watan ya, diberikan kelebihan. Walaupun sampai umurnya 12 tahun, ulang tahunnya ke-12 sekarang, dan alhamdulillah di pondok pesantren Wirdul Latifah Jailani Nahdlatul Watan ulang tahunnya yang pertama. Walaupun baca lagu batik kita, inilah keadaannya, inilah keadaan daripada pembangunan seperti di sini. Mudah-mudahan yang saya minta, yang minta dari pimpinan pusat Wirdul Latifah, dari pendiri pondok, doa dari Al-Mukarram Bapak dan Guru, doa daripada pejabat-pejabat kita dan kaum muslimin muslimat, jamaah Nahdlatul Watan dan jamaah Wirdul Latifah, mudah-mudahan kedepannya pondok yang sederhana ini bisa lebih bagus, bisa lebih baik dan lebih megah untuk menyampaikan cita-cita al-maghfurlah Maulana Syekh untuk menguatkan Nahdlatul Watan lewat pendidikan. Yang terakhir, di sini saya menyampaikan minta kepada kita semua yang hadir pada saat ini,
dengan kehadiran Bapak Dr. Handus Khairul Ruwaisi di sini ini, mudah-mudahan kita Jamaah Baitul Latifah dan Jamaah Nahdlatul Watan bisa andil minimal lewat doa. Karena doa dulu, bagaimanapun kita nyoblos, nanti kalau tidak doa harus doa dulu. Insya Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ulang tahun Baitul Latifah yang ke-12 dan ulang tahun Pondok Pesantren yang pertama ini, kami minta dukungan kita semua untuk memberikan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Jamaah Baitul Latifah dan kepada pondok kami di sini. Insya Allah kedepannya Jamaah Baitul Latifah akan mendukung, tapi harus mendoa dulu, harus kita istikharah dulu. Jamaah Baitul apakah Maulana Syekh yang ingat dulu hari Jumat Maulana Syekh bilang di dalam miyak kuberuk harus istikharah, apalagi meta senina. Makanya maaf, dia waktu angkatan ke-30 tidak kawin massal. Angkatan tiang dulu, angkatan ke-30 tidak kawin massal. Kenapa? Lah yang dengar Maulana Syekh istikharah, supaya yang diarahkan tidak ada yang pas gelap dunia ini. Tidak ada yang pas. Makanya ya mungkin itu belum ada jodoh. Akhirnya terus mendengung apa kata Maulana Syekh, nek yang beberapa doang harus istikharah, apalagi nek minta sendiri. Alhamdulillah, lah kita istikharah, Allah memberikan jalan. Itu mari apapun kebaikan, perjuangan yang kita lakukan harus didasari dengan istikharah. Saat ini maaf sih, saya sedang mengistiharahkan calon kita. Saya sedang mengistiharahkan calon kita. Mudah-mudahan hasilnya pas, tapi insya Allah pas. Kalau kita sudah istiharah, dukung dan doa, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, bukan Bapak dan Guru, sebuah kejadian atau jawatan, dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, karena banyak Bapak dan Guru yang akan mengikuti pengajian nanti. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.